Ines Alfiani Brugirsang, NIM 190388201085, mata kuliah prosa fiksi dari kelas L2, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. COVID-19 berasal dari negara Cina, yaitu kota Wuhan. COVID-19 ini sudah menyebar di beberapa negara, bahkan sampai ke desa-desa terpencil. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang COVID-19, di mana COVID-19 berasal dari negara Cina atau kota Wuhan, di mana COVID-19 ini sudah menyebar di berbagai negara, bahkan sampai ke negara kita sendiri ini. Di mana saat kedatangan COVID-19 ini banyak kegiatan-kegiatan kita yang tertunda. Bahkan masih banyak schedule penting yang harus ditunda karena datangnya pandemi COVID ini. Saya sebagai salah satu anak rantau yang kuliah di Universitas Maritim Raja Ali Haji, di mana saat pandemi COVID-19 ini kita dilarang untuk belajar tatap muka, dilarang untuk beribadah, dilarang untuk berkumpul di keramaian, sehingga di mana banyak keluhan yang saya dapatkan. Saya pribadi sebagai anak rantau sangat sedih karena di mana saya harus tinggal sendiri di kos, dan saat pandemi COVID ini mau pulang kampung pun agak susah karena dimana nilai harga tiket sekarang sangatlah tinggi karena adanya pandemi COVID-19, dimana saya hanya seorang anak petani, dimana tanaman atau sayur mayur di kampung juga harganya sangat menurun karena adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi saya harus tetap bertahan di Tanjung Pinang ini sampai corona berakhir. Saya tetap stay at home di Tanjung Pinang, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan di tanah rantau ini. Karena saya percaya walaupun banyak keluhan-keluhan yang saya dapat di Tanjung Pinang ini, di saat pandemi COVID-19 ini, suatu saat nanti pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Semoga COVID ini cepat berlalu. COVID-19 ini menyebabkan terjadinya penutupan sekolah, rumah ibadah, pemutusan hubungan kerja, bahkan penurunan ekonomi. Jadi apa yang harus diterapkan untuk memutus mata rantaikan COVID-19 ini? Yang pertama, jika keluar rumah, kita wajib menggunakan masker. Yang kedua, saat di tempat umum, terapkan pembatasan social distancing, jaga jarak minimal 1-2 meter. Yang ketiga, sering mencuci tangan, terutama saat masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, rajin berolahraga dan minum air putih. Yang kelima, jauhi keramaian. Yang keenam, beribadah dan belajar di rumah aja. Sekarang, mari kita mematuhi peraturan pemerintah kita, serta menghormati dan patuhi para tenaga kesehatan, dokter, dan juga gugus tugas COVID-19 ini. Jadikan kebiasaan baru ini menjadi protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan adalah bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama, serta memajukan negara kita ini. Mari kita bersama-sama untuk meminta permohonan dan pertolongan kepada Tuhan agar COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita lagi. Salam sehat.